Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang ujian sekolah atau US Matematika SMP atau MTS kelas 9 season 1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, hasil dari negatif 20 ditambah 8 dikali 5 dikurang 18 dibagi negatif 3 adalah. Oke, perhatikan di sini. Mungkin adik-adik atau rekan-rekan masih ingat dengan istilah kabataku. Kali, bagi, tambah, kurang itu merupakan urutan pada operasi bilangan. Nah, di sini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Maka di sini yang harus kita dahulukan dulu yaitu perkalian dan juga pembagian. Perhatikan kelanjutannya. Negatif 20 ditambah 8 kali 5 hasilnya 40, lalu dikurang. 18 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 6. Sama dengan negatif 20 ditambah 40 hasilnya positif 20. Lalu, negatif kali negatif hasilnya positif. Terakhir, 20 ditambah 6 hasilnya positif 26. Sehingga jawaban tepat di sini yaitu C. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui pecahan 0,4, 3 per 8, 15%, 0,25. Urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah. Oke, nah cara mengurutkan pecahan seperti ini, langkahnya itu, kita harus membuat bentuknya jadi sama. Boleh semuanya dalam bentuk pecahan desimal atau boleh juga semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Terserah mana yang mudah rasanya. Nah, di sini kita akan merubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal saja. Perhatikan caranya. 0,4. Selanjutnya 3 per 8. Perhatikan cara merubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal. Ini kan sama artinya dengan 3 dibagi 8. Perhatikan, 3 dibagi 8 ternyata tidak bisa karena angka di dalam sini lebih kecil daripada angka di luar sini. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan angka 0 di belakang sini. Ingat, pada saat kita menambahkan angka 0 untuk yang pertama kalinya di dalam sini, maka pada jawabannya kita tulis tanda koma. Nah, sekarang jadinya 30. 30 dibagi 8 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 3. Kenapa tidak 4? Karena kalau di sini 4, kita kalikan dengan 8 hasilnya 32 sudah melebihi dari angka 30 yang kita bagi di dalam sini. Makanya angka yang paling tepat di sini adalah 3. Nah, ini masih bisa kita sambung. Namun kita tidak perlu menyambungnya, cukup sampai di sini saja. Oke, perhatikan. Untuk yang 3 per 8 itu hasilnya 0,3. Selanjutnya, yang 15% itu kan sama artinya dengan 15 per 100. Nah, 15 dibagi 100 berapa? Yaitu 0,15. Maka sini kita tulis 0,15. Lanjut lagi, 0,25. Perhatikan, ini bilangan mana yang paling kecil terlebih dahulu. Perhatikan yang paling kecil tentunya bagian sini. Oke, 0,1. Lalu selanjutnya yang 0,2, ini urutannya. Lalu yang ketiga bagian sini. Dan keempat bagian sini. Maka perhatikan yang 0,15 itu yang 15%. Itu yang pertama. Yang terkecil. Selanjutnya, urutan yang kedua 0,25. 0,25. Selanjutnya yang 0,3 itu hasil dari 3 per 8 tadi. Lalu selanjutnya 0,4. Dan ini dia urutannya dari angka terkecil sampai angka terbesar. Perhatikan jawaban yang paling tepat. Yaitu adalah B. Ini dia cara penyelesaiannya. Oke, ingat sekali lagi, urutkan terlebih dahulu dengan cara merubah pecahan ini ke dalam satu bentuk saja. Boleh ke dalam pecahan biasa atau boleh juga ke dalam pecahan desimal dan seterusnya. Mana yang mudah rasanya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga.
Nilai X pada persamaan. Perhatikan persamaan ini. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai X-nya. Bagaimana caranya? Ini sangat mudah sekali. Perhatikan. Bentuk bagian sini terlebih dahulu. Ini sama artinya dengan 3 per 5. Nah, pangkatnya di sini boleh kita kalikan. 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu sama dengan 5 per 3 pangkat X. Nah, sedangkan di sini dia 3 per 5. Kalau di sini 5 per 3 terbalik dia. Maka harus kita balikkan terlebih dahulu. Perhatikan menjadi 3 per 5. Nah, tadinya pangkatnya positif. Setelah angka di sini kita balikkan menjadi pangkat negatif. Timbul pertanyaan kenapa harus dibalik? Biar bilangan pokoknya di sini jadi sama. Nah, sekarang kan sudah sama nih bilangan pokoknya. Kalau sudah sama, ambil pangkatnya saja. Maka di sini negatif X sama dengan 6. Maka X saja sama dengan negatif 6. Sehingga jawaban yang tepat di sini yaitu B. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Jarak sebenarnya antara dua kota adalah 75 km, sedangkan jarak pada peta 5 cm. Skala peta tersebut adalah, oke. Nah, di sini biar mudah kita tulis apa yang diketahui di soal terlebih dahulu. Jarak sebenarnya kita singkat saja dengan JS, jarak sebenarnya, yaitu 75 km. Sekarang kita rubah satuannya ke dalam cm. Caranya tinggal kita tambahkan angka nolnya 5 buah di belakang angka 5 ini. Perhatikan. 75 tambahkan nolnya 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga sekarang jadinya itu 75 juta. Satuannya berubah menjadi sentimeter. Ingat sekali lagi. Dari satuan kilometer ke sentimeter tinggal tambahkan nolnya 5. Lanjut. Jarak pada peta kita singkatkan saja dengan JP, yaitu sama dengan 5 cm. Yang ditanya skala pada peta berapa? Oke, ingat rumus skala. S sama dengan apa rumusnya? Yaitu JP, jarak pada peta, per jarak sebenarnya atau JS. Sama dengan, perhatikan, JP jarak pada peta yaitu 5. Per jarak sebenarnya tadi yaitu 7.500.000. Sama dengan, perhatikan. Langkah selanjutnya, bagaimana caranya kita harus membuat angka bagian atas ini. Perhatikan bagian atas ini, dia harus 1. Maka tentunya 5 ini biar dia jadi 1, harus kita bagi dengan 5. Ya kan? Karena di atas bagi 5, tentunya angka di bawah juga harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 5. Perhatikan, 5 bagi 5 hasilnya 1 per 7.500.000 dibagi 5. Itu berapa hasilnya? Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 1.500.000. Itu artinya skala pada peta yang digunakan yaitu 1 yang sini berbanding dengan angka di bawah sini 1.500.000. Sehingga jawaban yang tepat di sini yaitu A. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Perhatikan sini. Seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Untuk membuat 100 potong baju yang sama, banyak kain yang diperlukan adalah, oke, perhatikan di sini. 10 meter kain itu untuk membuat 8 potong baju. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuat 100 potong baju, oke, 100 baju, berapa banyak kain yang dibutuhkan? Ini yang akan kita cari. Sekarang perhatikan perbandingannya. Nah, semakin banyak baju yang akan kita buat, tentunya akan semakin banyak bahan yang akan kita gunakan. Itu artinya perhatikan perbandingannya kecil, besar. Di sini perhatikan banyak tentunya harus lebih besar dari 10 ya kan? Kecil juga besar. Ternyata perbandingannya sama.
kecil, besar, kecil, besar. Karena perbandingannya sama, maka rumus yang digunakan yaitu perbandingan senilai. Perhatikan caranya. 10 per X sama dengan 8 per 100. Lanjut lagi, perhatikan kita kali silang. 8X sama dengan 10 dikali 100. Maka X sama dengan 10 dikali 100, hasilnya 1000. Dibagi dengan angka depan sini 8. Dan 1000 dibagi 8, kita peroleh hasilnya yaitu 125 dengan satuannya di sini yaitu meter. Maka itu artinya bahan yang digunakan untuk membuat 100 potong baju itu bahannya adalah sebanyak 125 meter. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah B. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 9 bulan dengan 140 orang pekerja. Jika pemborong tadi ingin menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 7 bulan, banyak pekerja tambahan yang diperlukan. Ingat, pekerja tambahan ini kata kunci yang perlu diingat. Karena kata-kata ini sering menjebak. Oke, perhatikan. 9 bulan dia membutuhkan 140 orang. Nah, sedangkan di sini dia ingin menyelesaikan tugas tersebut selama 7 bulan. Itu artinya pekerja yang dibutuhkan apakah semakin kecil dari 140 atau semakin besar atau semakin banyak dari 140? Tentunya harus makin banyak dari 140 biar pekerjaannya ini cepat selesai. Sekarang perhatikan perbandingannya. Oke. Besar, kecil. Nah, di sini perhatikan di bawahnya yang besar, di atasnya yang kecil. Ternyata dia terbalik perbandingannya. Seharusnya tadi besar kecil di sini juga harus besar kecil. Ternyata tidak. Karena dia perbandingnya tidak senilai, maka rumus yang digunakan di sini yaitu perbandingan berbalik nilai. Perhatikan caranya. 9 per 7. Nah, bagian sini kita tulisnya terbalik. Oke, kita misalkan di sini yang belum diketahui yaitu X. Di sini kita tulisnya terbalik. Menjadi X per 140. Tinggal kita kali silang saja. Perhatikan. 7 kali X sama dengan 9 dikali 140. Maka X di sini sama dengan, perhatikan. 9, perhatikan, dikalikan dengan 140 dibagi 7. Biar mudah, perhatikan. 140 dibagi 7 itu kan hasilnya berapa? Yaitu 20. Sama dengan 9 dikali 20 hasilnya 180 orang. Ini banyaknya orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan selama 7 bulan tadi. Ingat kata kuncinya, pekerja tambahan. Pekerja yang sudah ada di sini yaitu sebanyak 140 orang. Sedangkan yang dibutuhkan di sini yaitu sebanyak 180 orang. Nah, berapa tambahan pekerja yang harus ditambah? Tentunya tinggal kita kurangkan saja. 180 dikurang 140. Berapa hasilnya? Yaitu 40 orang. Sehingga jawabannya yaitu A. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-7. Sebuah toko membeli 3 lusin buku tulis dengan harga Rp90.000. Buku tersebut dijual enceran dengan harga Rp3.000 per buah. Persentase untung yang diperoleh pemilik toko adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. 3 lusin. Selusin itu berapa buah? Yaitu 12. Nah, 3 kali 12 itu hasilnya 36. 36 buku, oke, dibelinya berapa? Rp90.000. Sekarang perhatikan, di sini dia menjual secara enceran dengan harga Rp3.000 per buahnya. Rp3.000 per buah. Sehingga di sini kita cari harga jual untuk keseluruhan dari 36 buku tadi. Caranya tinggal 3.000, oke, kita kalikan dengan 36. Berapa hasilnya? Yaitu 108.000. Yang ditanya apa tadi? Persen untung. Nah, ingat rumus dari persen untung.
Di mana rumusnya yaitu perhatikan persen untung sama dengan untung, oke, dibagi. Oke, untung ini diperoleh dari mana? Harga jual, oke, harga jual dikurangkan dengan harga beli. Per di bawahnya di sini yaitu harga beli. Beli dikali dengan 100%. Ini rumus untuk menghitung persentase untung. Lanjut, sama dengan harga jualnya tadi 108.000. Harga belinya 90.000. Per di bawahnya 90.000. Dikali dengan 100%. Sama dengan 108.000 dikurang 90.000, kita peroleh hasilnya di sini berapa? Yaitu 18.000. Oke, per di bawahnya 90.000 dikali dengan 100%. Sama dengan, perhatikan di sini. 18.000 dibagi 90.000, lalu hasilnya dikalikan dengan 100. Kita peroleh hasilnya 20. Jangan lupa tulis persennya. Itu artinya persen untung yang diperoleh yaitu sebesar 20%. Sehingga jawaban yang tepat di sini yaitu B. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang ke-8. Harga penjualan TV bekas adalah 552.000. Jika keuntungan yang diperoleh 15% dari harga penjualannya, 15% maksud kami, harga penjualannya adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya ini juga sangat mudah sekali. Di sini yang diketahui ada keuntungan yang diperoleh yaitu 15%, itu persen untung. Maka rumus yang kita gunakan yaitu juga persen untung. Oke? Nah, apa tadi rumusnya tadi? Persen untung. Oke. Persen untung sama dengan harga jual dikurangkan dengan harga beli per harga beli. Oke, ingat ya, ini rumus persen untung dikali dengan 100%. Lanjut, persen untung sudah ada, yaitu 15%. Sama dengan harga jual, perhatikan di sini. Harga jualnya 552.000. 552.000. Harga belinya yang akan kita cari, kita misalkan saja sebagai X. Per di bawahnya X juga dikali dengan 100%. Perhatikan, karena di sini dia bentuk perkalian, maka persen kiri dan kanan boleh dicoret. Alias habis dibagi. Ya kan? Maka yang tinggal sekarang yaitu 15 kita kali silang dengan X. 15 kali X hasilnya 15X. Sama dengan 100 yang di sini kita kalikan dengan angka di dalam sini. 552.000 dikali 100. Itu hasilnya berapa? Yaitu 55.200.000 dikurangkan dengan 100X. Lanjut, X-nya kita pindahkan semuanya ke kiri. Sehingga jadinya itu 15X negatif 100X pindah ke kiri jadi positif 100X. Sama dengan 55.200.000. Lanjut, 15X ditambah 100X hasilnya 115X. Sama dengan 55.200.000. Sehingga kita perolehlah nilai X-nya atau harga belinya yaitu 55.200.000 dibagi dengan 115. Kita perolehlah hasilnya di sini yaitu berapa nih? Yaitu Rp480.000. Sehingga jawaban yang tepat di sini yaitu B. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang ke-9.
Sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun tabungan Udin di bank sebesar 3 juta. Tabungan Udin sekarang berapa? Oke. Yang ditanya apa ya? Tabungan awal. Oke, tabungan awal Udin berapa? Nah, ini rumus yang digunakan yaitu materi tentang apa nih? Yaitu bunga tunggal kalau tidak salah. Ya kan? Ada bunga tunggal, ada bunga majemuk. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu tentang bunga tunggal. Di mana rumusnya kalau tidak salah, nanti silakan dicek kembali. Yaitu rumusnya adalah M, oke, ditambah B sama dengan MA. Nah, apa itu M? M ini saldo awal. Kebetulan saldo awal inilah yang akan kita cari, maka kita tulis saja tetap M. Oke, ditambah B. Apa ini B? B ini total bunga tabungan. Ingat, B ini total bunga tabungan. Sekarang kita cari nilai B-nya terlebih dahulu. Perhatikan di sini. Bunga tiap tahunnya yaitu 8%. Oke, bunganya di sini yaitu 8% per tahunnya. Sedangkan di sini dia sudah menabung selama 2,5 tahun. Tinggal kita kalikan saja. 2,5 dikalikan dengan 8%. Kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 20%. Ini bunga dia menabung selama 2,5 tahun. Oke? Maka nilai B di sini atau total bunga tabungannya itu diperoleh dari perhatikan 20%, oke, dikali dengan tabungan awal yang akan kita cari belum diketahui di sini. Berarti kita tulis M juga. Oke, ingat ya. Bunganya tadi kita kalikan dengan tabungan awal karena tabungan awalnya belum ada, berarti dia tetap kita tulis M di sini. Sama dengan MA ini merupakan tabungan akhir. Tabungan akhirnya di sini yaitu sebanyak 3 juta. Lanjut, perhatikan lagi di sini. M ditambah 20%. Oke, ingat persen itu artinya kan per 100. Maka sini kita tulis 20 per 100. Berapa ini 20 per 100? Tinggal kita coret nolnya 1, ini juga 1, berarti 2 per 10. Berapa nilai dari 2 per 10? Yaitu 0,2. Maka 20% di sini kita ganti dengan angka 0,2. M-nya tetap. Sama dengan 3 juta. Lanjut. M ditambah 0,2 M. Ini kan parabolnya sudah sama-sama M. Maka angka ini boleh kita jumlahkan. M ditambah dengan 0,2 M. Ini di depan M ada angka 1. Tapi dia tidak ditulis. Oke, 1 ditambah 0,2 itu hasilnya adalah 1,2 M. Sama dengan 3 juta. Maka M-nya di sini atau tabungan awalnya yaitu 3 juta dibagi dengan 1,2, kita perolehlah hasilnya di sini yaitu 2.500.000. Sehingga jawaban yang tepat di sini yaitu A. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Nah, jika ada yang masih ragu ataupun kurang paham, itu silakan ditanyakan langsung lewat WA kami yang sudah tertulis di deskripsi video kita kali ini. Oke, insya Allah itu akan kami bantu secara gratis tentunya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 10. Perhatikan gambar pola berikut. Oke, di sini yang pertama ada satu lingkaran, lalu pada bagian kedua ada 3 lingkaran. Yang ketiga di sini ada 6 buah lingkaran dan seterusnya. Yang ditanya di sini banyak bulatan pada pola ke-30. Adalah, oke. Perhatikan di sini caranya. Pada pola ke-1 jumlahnya ada 1. Ya kan? Pada pola kedua, perhatikan, ada 3. Dari mana datangnya di sini? Kalau kita perhatikan kan di atas 1 ditambah 2 yang di bawah. Sehingga hasilnya 3. Lalu pada pola yang ketiga, cara penyelesaiannya 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6. Lalu pola yang keempat, 1
ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, hasilnya 10. Nah, jika yang ditanya pola ke-30, itu artinya tinggal kita jumlahkan saja. Mulai dari yang pertama, oke, ke 1, kedua, 3, 4, 5, sampai dengan angka 30. Itu jumlah banyak bulatan pada pola ke-30. Oke, sekali lagi perhatikan. Jika pola ketiga, itu artinya 1 tambah 2 tambah 3. Kalau pola keempat, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Itu artinya jika pola ke-30 tinggal kita jumlahkan saja. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan 30. Nah, bentuk ini sama dengan barisan aritmatika. Perhatikan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 30. Oke? Nah, perhatikan di sini. Bagaimana cara penjumlahannya? Ingat rumus kalau di sini jumlahnya. Yang ditanyakan berapa banyak. Berarti jumlahnya. Yaitu S30. Nah, berapa ini? Perhatikan. Ingat, rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Jika yang ditanya S30, maka di sini jadinya 30 dibagi 2 dalam kurung 2. A-nya berapa? A-nya itu suku pertama di sini. Yaitu 1. Ditambah N-nya di sini 30 dikurang 1 dikali B. B itu beda. Dari mana cara kita mendapatkan nilai B ini? Cukup kita kurangkan saja suku kedua dikurang suku pertama. Nah, suku keduanya di sini 2. Suku kesatunya yaitu 1. Dan 2 kurang 1 hasilnya 1. Maka nilai B-nya di sini yaitu juga 1. Lanjut sama dengan 30 bagi 2 hasilnya 15. Dalam kurung 2 kali 1 hasilnya 2 ditambah 30 kurang 1 hasilnya 29, lalu dikali 1 hasilnya tetap 29. Sama dengan 15 dalam kurung 2 ditambah 29 hasilnya 31. Terakhir, 15 dikali dengan 31 kita peroleh hasilnya 465. Sehingga banyaknya bulatan pada pola ke-30 yaitu banyaknya adalah 465. Sehingga jawabannya tepat di sini yaitu D. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 11. Di sebuah gedung pertunjukan banyak kursi pada baris paling depan. Oke, paling depan itu ada 15 buah. Lalu, banyak kursi pada baris di belakangnya. Berarti di belakang sini, itu dia selalu ditambah 3 buah dari baris di depannya. Berarti 15 ditambah 3 berapa? Yaitu 18. Lalu ditambah 3 lagi, 21. Begitu seterusnya. Sampai dengan baris ke-12. Atau U12. Ya kan? Yang ditanya apa nih? Banyak kursi pada baris. Yang ditanya itu berapa banyak kursi pada baris ke-12 atau U12 ini yang ditanya. Berapa? Nah, caranya perhatikan. Kalau kita lihat selisih dari kedua angka di sini, itu kan selisihnya sama, ya kan? Yaitu 3. Karena selisihnya sama, maka rumus yang digunakan yaitu rumus barisan aritmetika. Perhatikan. A-nya di sini atau suku awalnya yaitu 15, lalu bedanya atau nilai B-nya cukup kita kurangkan saja suku kedua. Oke, 18 kita kurangkan dengan suku pertama yaitu 15, kita peroleh hasilnya 3. Yang ditanya U12, perhatikan. UN itu kan sama nilainya dengan A ditambah dalam kurung N tambah 1 dikali B. U12 sama dengan A-nya tadi 15 ditambah N-nya tadi yaitu 12 ini. Oke, 12 ditambah 1 dikali B, bedanya tadi 3. Lanjut sama dengan 15 ditambah 12 tambah 1 hasilnya 13. Dikali 3 hasilnya 39.
12 tambah, bukan tambah. Oke, rumus UN itu dikurang. Oke, maaf, salah tulis. Oke, bukan tambah, tapi kurang. N kurang 1. Oke, ingat sekali lagi, rumus UN itu A tambah N kurang 1. Setelah itu baru dikali B. Oke, 12 dikurang 1 hasilnya 11. Dikali 3 hasilnya 33. Sehingga suku ke-12 yaitu 15 ditambah 33 hasilnya 48. Sehingga jawaban untuk soal yang nomor 11 ini atau banyaknya kursi pada baris ke-12 yaitu sebanyak 48 kursi. Yaitu jawabannya adalah B. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 12. Bentuk sederhana dari 2x tambah 9, tutup kurung, dikali dengan 2x kurang 9. Oke, perhatikan cara perkaliannya. Nah, untuk perkalian aljabar seperti ini mudah sekali. Ambil angka depan terlebih dahulu. Kita kalikan satu persatu ke angka di belakangnya. Oke, 2x kali 2x hasilnya 4x kuadrat. Lalu 2x kali negatif 9 hasilnya negatif 18x. Lalu pindah ke angka di sebelahnya. Juga akan kita kalikan satu persatu ke angka di sebelahnya. Oke, 9 kali 2x hasilnya positif 18x, lalu 9 dikali negatif 9 hasilnya negatif 81. Sama dengan 4x kuadrat, lalu negatif 18 ditambah 18x hasilnya habis. Oke, atau 0. Lalu yang tinggal negatif 81. Sehingga jawaban yang tepat di sini mana? Yaitu C. Nah, khusus untuk soal nomor 12 yang bentuknya seperti ini. Perhatikan. Angka di dalam kurung sini dengan angka di dalam kurung di sebelahnya sama. Yang membedakan cuma tanda positif dan negatif saja. Nah, jika ketemu bentuk perkalian aljabar seperti ini, maka trik penyelesaiannya, perhatikan. Tinggal kita kuadratkan angka di depannya. 2x kuadrat, lalu dikurang. Ingat, selalu dikurang. Dikurangkan dengan angka di sebelahnya lagi. Kita kuadratkan. 9 kuadrat. Sama dengan 2x kuadrat hasilnya 4x kuadrat dikurang 9 kuadrat hasilnya 81. Ternyata dengan cara biasa maupun dengan pakai trik cepat jawabannya tetap sama. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang ke-13. Diketahui P sama dengan 6x kuadrat kurang 2x kurang 3 dan Q sama dengan 11x kuadrat kurang 4 ditambah 5x. Hasil dari Q kurang P adalah, perhatikan sini, Q kurang P. Maka kita tulis Q-nya terlebih dahulu. Di mana anggota Q, perhatikan, 11x kuadrat, lalu kita urutkan terlebih dahulu, oke, plus 5x-nya terlebih dahulu, baru setelah itu dikurang 4. Kita urutkan sesuai dengan pangkatnya. Lalu dikurang dengan P. Perhatikan anggota P, yaitu 6x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Ingat, kalau pengurangan di sini, maka di belakang sini harus kita beri tanda kurung. Beda hanya kalau tanda tambah di sini. Kalau di sini tanda tambah, maka tidak perlu kita buatkan tanda kurung. Itu perlu diingat. Lanjut sama dengan 11x kuadrat dikurangkan dengan 6x kuadrat. Lalu perhatikan positif 5x dikurangkan dengan negatif 2x. Lalu negatif 4 perhatikan dikurangkan dengan negatif 3. Sama dengan 11x kuadrat dikurang 6x kuadrat itu hasilnya 5x kuadrat. Selanjutnya 5x dikurang negatif 2x. Ingat, negatif kali negatif hasilnya positif. 5x ditambah 2x hasilnya positif 7x. Lanjut lagi. Negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif 4 ditambah 3 hasilnya negatif 1. Sehingga jawabannya yaitu 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 1. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu A. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 14. Hasil dari 2A kurang 2 tutup kurung dikuadratkan adalah, ingat, kalau A kuadrat itu kan sama artinya dengan A dikali A. Begitu juga dengan bentuk ini, kalau dikuadratkan itu sama artinya dengan 2A kurang 2 dikali dengan 2A dikurang 2. Sama dengan
Sama hanya dengan perkalian yang tadi, pada soal yang nomor 12 tadi. Oke, ambil angka depan, kita kalikan satu per satu ke angka di sebelahnya. 2A kali 2A hasilnya 4A kuadrat. Lalu 2A dikali negatif 2 hasilnya negatif 4A. Pindah ke angka di sebelahnya lagi. Juga akan kita kalikan satu per satu ke angka di sebelahnya. Negatif 2 kali 2A hasilnya negatif 4A. Lalu negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Tinggal kita sederhanakan lagi. 4A kuadrat negatif 4A dikurang 4A hasilnya negatif 8A. Lalu ditambah 4. Perhatikan jawaban yang tepat di sini. Jawaban yang sesuai di sini yaitu C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 15. Nilai X yang memenuhi persamaan 1 per 4 dikali dalam kurung X kurang 10 tutup kurung sama dengan 2 per 3 X dikurang 5 adalah. Oke, perhatikan di sini. Jika kita ketemu soal persamaan seperti ini, yang ada bentuk pecahan biasa di depannya sini, maka cara penyelesaiannya itu, cari KPK dari angka di bawah sini, 4 dan 3. Berapa KPK dari 4 dan 3? Nah, berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK. Tulis 4, tulis 3. Tinggal kita cari kelipatan angkanya saja. Kelipatan 4 hasil dari perkalian angka 4. Yaitu 4, 8, 12, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari angka 3. Yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sekarang ambil angka yang sama. Yaitu angka 12. Itu artinya KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, cara penyelesaiannya, semua angka di sini kita kalikan dengan KPK-nya tadi, 12. Sehingga jadinya sekarang perhatikan, 1 dikali 12, lalu hasilnya dibagi 4, kita peroleh hasilnya 3. Baru kita kalikan dengan yang di dalam kurung, X dikurang 10. Sama dengan 2X dikali 12, lalu hasilnya dibagi 3. Kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 8X. Lalu dikurang 12 dikali 5 hasilnya 60. Lanjut, 3 kali X hasilnya 3X. Lalu 3 dikali negatif 10 hasilnya negatif 30. Ingat kita kalikan satu per satu ke dalam sini. 3 kali X 3X, 3 kali negatif 10 hasilnya negatif 30. Sama dengan 8X kurang 60. Selanjutnya, kita kelompokkan setiap yang ada X-nya di sebelah kiri, yang angka saja di sebelah kanan. Perhatikan, 3X. Lalu 8X pindah ke kiri jadi negatif 8X. Sama dengan negatif 60. Lalu negatif 30 pindah ke kanan jadi positif 30. Lanjut. 3X dikurang 8X hasilnya negatif 5X. Sama dengan negatif 60 ditambah 30 hasilnya negatif 30. Maka X sama dengan negatif 30 dibagi dengan negatif 5 yang berasal dari depan sini. Ingat, negatif bagi negatif itu hasilnya akan positif. Dan 30 dibagi 5 hasilnya 6. Sehingga nilai X yang memenuhi itu adalah 6. Nah, mana pilihan jawaban yang tepat? Tentunya adalah D. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 16. Penyelesaian dari persamaan linear 4 dikali dalam kurung 2X kurang 5 tutup kurung sama dengan 3 dikali dalam kurung X tambah 5 adalah. Oke, ini sangat mudah sekali. Langkah pertama tentunya tinggal kita kalikan angka yang di luar kurung ini. Kita kalikan satu per satu ke angka di dalam kurung sini. Oke, begitu juga di bagian sini. Nah, sehingga jadinya sekarang perhatikan. 4 kali 2X hasilnya 8X. Lalu 4 dikali negatif 5 hasilnya negatif 20. Sama dengan 3 kali X hasilnya 3X. Lalu 3 dikali positif 5 hasilnya positif 15. Sampai di sini tinggal kita kelompokkan saja yang ada X-nya di sebelah kiri, yang angka saja di sebelah kanan. Maka jadinya itu 8X, lalu positif 3X pindah ke kiri jadi negatif 3X. Sama dengan 15, lalu negatif 20 pindah ke kanan jadi positif 20. Lanjut. 8X dikurang 3X hasilnya positif 5X. Sama dengan 15 tambah 20 hasilnya 35. Maka X kita peroleh sama dengan 35 dibagi dengan 5 yang berasal depan sini. Dan 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7.
Sehingga jawabannya atau nilai X-nya yaitu sama dengan 7. Pilihan mana jawaban yang tepat? Yaitu adalah C. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 17. Himpunan penyelesaian dari 5X dikurang 3 kecil sama dari 3X tambah 7 dengan X himpunan bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu perlu diingat. Oke? Perhatikan di sini. 5X dikurang 3 kecil sama dari 3X ditambah 7. Kita kelompokkan yang sejenis. Yang ada X-nya di sebelah kiri, yang angka saja di sebelah kanan. Sehingga jadinya sekarang 5X lalu positif 3X pindah ke kiri jadi negatif 3X. Kecil sama dari positif 7 lalu negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Lanjut. 5X kurang 3X hasilnya 2X kecil sama dari 7 tambah 3 hasilnya 10. Maka X kecil sama dari 10 dibagi 2. Dan X kecil sama dari 10 bagi 2 hasilnya 5. Maka nilai X-nya itu kecil sama dari 5. Ingat, kalau pakai sama berarti angka 5 termasuk di dalamnya. Sedangkan ketentuannya tadi, X itu himpunan bilangan asli mulai dari 1. Maka jawabannya itu mulai dari 1. 1, 2, 3, 4. Ingat 5 masuk di dalamnya karena dia pakai tanda sama. Sehingga ini dia jawaban untuk soal yang nomor 12. Mana pilihan jawaban yang tepat? Yaitu adalah C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke soal yang nomor berapa ini? Yaitu nomor 18. Tentang himpunan lagi. Perhatikan, diketahui S adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 20. Oke, bilangan cacah kurang dari 20. Kita tulis di sini anggotanya. Ingat, bilangan cacah itu mulainya dari 0 dan seterusnya yang positif sampai tak hingga. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ingat, kurang dari 20. Berarti yang kecil dari 20 sampai 19 saja. 20 tidak termasuk. Oke? Lalu anggota A, perhatikan di sini. A adalah himpunan bilangan prima antara 3 dan 20. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dengan bilangan itu sendiri. Contohnya berapa saja? Tentunya ada 2, 3, 5, dan seterusnya. Sedangkan di sini yang disebutkan antara 3 dan 20. Berarti 3 dan 20 itu tidak termasuk. Yang diambil di tengah antara 3 dan 20 saja. Angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah 5. Oke, ingat bilangan prima? Lalu 7, lalu 11, lalu 13, lalu berapa lagi? 17, lalu 19. Itu dia bilangan prima antara 3 dan 20. Ini dia. Oke, lanjut anggota B lagi. Himpunan bilangan asli antara 2 dan 15. Ingat, kalau bilangan asli itu kan mulanya dari 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan di sini yang diminta itu antara 2 dan 15. Berarti 2 dan 15 itu tidak termasuk. Yang diminta di tengah-tengahnya saja. Berapa saja? Tentunya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Ingat, tidak sampai 15. Yang diminta di tengah-tengah antara 2 dan 15. Antara. Itu kata kuncinya. Oke? Nah, selanjutnya komplemen dari A irisan B. Berarti langkah selanjutnya di sini kita cari A irisan B terlebih dahulu dengan cara, perhatikan di sini, A irisan B. Perhatikan, cari angka yang sama antara A dengan B. Oke. Nah, mana angka yang sama antara A dan B? Kita perhatikan di sini. Ada angka 5. Oke, 5. Selanjutnya ada angka 7.
Selanjutnya lagi, berapa? Ada angka 11. Lalu berapa lagi? Ada 13. Nah, cuma itu saja angka yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Nah, yang ditanya itu komplement dari A irisan B adalah. Nah, oke. Nah, jika yang ditanya itu komplement, oke, itu artinya apa? Itu perhatikan himpunan S. Ini dia himpunan S tadi yang anggotanya tidak ada pada A irisan B. Perhatikan, perhatikan anggota S yang tidak ada di A irisan B ini. Mana saja? Perhatikan, kita tulis pertama tentunya ada 0. Lalu 1. Lalu 2. Lalu berapa lagi? 3, 4, 6. Ingat sekali lagi, himpunan S atau anggota S ini yang tidak ada pada A irisan B. Itu yang kita tulis. Oke? Setelah 6, berapa lagi? Ada 8. Kalau 7 ada. Oke? 8 tidak ada. Lalu 9, 10, 12, 14, 15. Berapa lagi nih? Ada 16, lalu 17, 18, 19. Ini dia anggota S yang tidak ada pada A irisan B. Nah, sehingga pilihan jawaban mana yang tepat sesuai dengan jawaban kita ini? Tentunya yang sesuai mana nih? Itu adalah D. Nah, seperti ini dia cara untuk menyelesaikan soal yang nomor 18. Tulis anggotanya terlebih dahulu biar kelihatan jelas. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 19. Dari 150 siswa yang diberikan angket untuk memilih kegiatan pengembangan diri diperoleh data sebagai berikut. 105 siswa memilih olahraga, 82 siswa memilih seni, 70 siswa memilih olahraga dan seni. Sisanya memilih kegiatan jenis lain. Pertanyaannya itu, banyak siswa yang memilih kegiatan jenis lain adalah. Oke, perhatikan. Di sini ada yang memilih kedua-duanya, olahraga dan seni. Itu artinya ada irisan dari kedua anggota tadi. Perhatikan di sini, ingat diagram pen. Oke, mungkin sudah pernah belajar istilah diagram pen. Ini S, semesta. Semestanya ada berapa itu? 150. Oke, lanjut di sini. Ada 2 buah lingkaran. Oke, kenapa dia beradu di sini? Karena ada irisan, ada yang menyukai kedua-duanya tadi. Olahraga, kita singkat O, dan S, seni. Kita isi yang di tengah-tengahnya dulu, atau yang menyukai kedua-duanya tadi, yaitu sebanyak 70. Nah, selanjutnya baru yang memilih olahraga atau O tadi, yaitu 105. Kita kurangkan dengan angka di tengah sini, 70. Berapa ini? 105 dikurang 70, itu kita peroleh hasilnya 35. Ini yang menyukai olahraga saja, yaitu sebanyak 35. Selanjutnya untuk seni, tadi 82. Maka sini kita tulis 82 dikurang 70. Berapa hasilnya? Yaitu 12. Nah, perhatikan. Yang ditanya di sini, siswa yang memilih kegiatan jenis lain. Berarti bukan olahraga, bukan juga seni. Caranya perhatikan. Tinggal kita kurangkan saja semestanya tadi, 150. Kita kurangkan dengan yang suka olahraga, 35. Lalu dikurangkan dengan yang suka kedua-duanya tadi, 70. Lalu dikurangkan lagi yang suka dengan seni, 12. Berapa ini hasilnya? 150 dikurang 35 dikurang 70 dikurang 12. Kalau tidak salah hasilnya lebih kurang di sini yaitu berapa ini? Yaitu 33. Nanti kalau untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya, itu yang lebih penting. Oke? Nah, mana jawaban yang tepat di sini 33? Tentunya adalah C. Nah, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 20. Suatu fungsi didefinisikan sebagai fx sama dengan 3x tambah 2 jika daerah asal fungsi adalah, perhatikan,
X di mana? X besar sama dari negatif 1, kecil sama dari 3. X elemen bilangan real. Daerah hasilnya adalah. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Di sini untuk daerah asalnya itu sudah diketahui. X besar sama dari negatif 1, berarti masuk negatif 1 di dalamnya, kecil sama dari 3. Maka daerah asalnya itu negatif 1, lalu 0, lalu positif 1, lalu 2, sampai 3 saja. Negatif 1, positif 3. Karena dia pakai tanda sama, makanya negatif 1 dan 3 masuk di dalam sini. Kita tulis di sini. Kalau seandainya di sini hanya X besar saja dari negatif 1, lalu kecil saja dari 3, maka yang kita tulis cukup 0, 1, 2 saja. Negatif 1 dan 3 tidak termasuk. Itu kalau dia tidak pakai tanda sama, itu perlu diingat. Oke? Lalu fungsinya tadi, fx sama dengan 3x ditambah 2. Yang ditanya hasilnya, daerah hasil. Oke, perhatikan caranya. Nah, caranya di sini gampang sekali, tinggal kita ganti saja setiap X yang ada di sini dengan daerah asal tadi. Pertama perhatikan, 3 dikali negatif 1 lalu ditambah 2. 3 kali negatif 1 hasilnya 3, lalu ditambah 2. Negatif 3 tambah 2 hasilnya berapa? Yaitu negatif 1. Ini hasil yang pertama. Lanjut lagi, masih dengan fungsi yang ini. 3, X-nya ganti, sekarang dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 3 kali 0 hasilnya 0, lalu ditambah 2 dan 0 tambah 2 hasilnya 2. Lanjut lagi, 3 X-nya ganti sekarang dengan angka 1. Lalu ditambah 2 sama dengan 3 kali 1 hasilnya 3, lalu ditambah 2 dan 3 tambah 2 hasilnya 5. Lanjut lagi, masih dengan angka 3, namun sekarang X-nya ganti dengan angka di sini 2. Lalu ditambah 2. 3 kali 2 hasilnya 6, lalu ditambah 2. 6 tambah 2 hasilnya 8. Terakhir, 3, X-nya ganti dengan angka di sini, yaitu 3. Lalu ditambah 2, sama dengan 3 kali 3 hasilnya 9, lalu ditambah 2. Dan 9 ditambah 2 hasilnya 11. Sekarang perhatikan daerah hasilnya sini. Kita tulis di sini, perhatikan. Mulai dari negatif 1, lalu 2, lalu 5, lalu 8, lalu 11. Nah, mana pilihan jawaban yang tepat yang sesuai dengan jawaban kita di sini? Yaitu bagian D. Nah, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat, sangat, sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.